Siapakah yang bacakan? Nih, pilih aja ayat-ayatnya. Langit kada takana di dunia biasa aja sih Den, menuduh sawit gawe ya, menurih gatah orang, bakabon orang, nah gawiannya biasa aja, kada terkenal di dunia ini, bahkan kawannya sebantal guringnya pun kada kenal bahwasanya ininya orang ahli langit. Orang ini terkenal di atas langit, orang ini disebut disanjung oleh ahli langit. Ini orang yang menghidupkan Nabi Muhammad SAW dalam aspek kehidupannya. Kemana aja sidin berjalan, kada lapas lawan Nabi. Kemana aja sidin melangkah, kada luput ingat lawan Nabi. Senantiasa ingat berjalan ingat Nabi, duduk ingat Nabi, melihat ingat Nabi, mendengar ingat Nabi, bagawi ingat Nabi, bermotor ingat Nabi, berkendaraan ingat Nabi. Apapun aktivitas yang inya lakukan, ingat terus lawan Nabi. Maksud ingat adalah mangganang. Maksud mangganang sadar, aku nih bisa kayak ini barakat Nabi Muhammad. Aku kau berjalan barakat Nabi Muhammad, aku kau berpandir barakat Nabi Muhammad, aku melihat barakat Nabi Muhammad. Ini nang disebut mutaba'ah lin Nabi. Itu kita disuruh meminta, Allahumma rzuqna, ya Allah berikan rezeki kepada kami. Apa rezeki nang kita pinta kepada Allah? Mutaba'ah lin Nabi, ikut akan Nabi, zahiran wa batinan, zahir dan batin. Zahirnya maumpati kayak apa Nabi, batinnya mangganang Nabi, ingat Rasulullah. Allah berfirman, ya Muhammad, man zakaraka faqad zakarani. Wahai Muhammad,
siapa nang ingat akan engkau, sama orang itu ingat dengan aku. Sungguh orang itu ingat denganku. Jadi kalau kita tuh ingat lawan Nabi, itu hakikatnya ingat dengan Allah. Ini istimewanya orang mengingat akan Nabi. Ampun maaf, bukan berarti ingat kepada Allah itu kedudukannya bukan lebih, tapi kedudukan orang yang ingat lawan Nabi ini kedua-duanya. Kalau orang ingat lawan Allah belum tentu ingat Nabi, tapi kalau ingat Nabi jelas ingat Allah. Makanya salawat kepada Nabi itu tidak tertolak. Tidak ada alasan doa itu tertolak kalau diawali doa itu dengan salawat kepada Nabi dan diakhiri doa itu dengan salawat kepada Nabi. Ujar kita tuh kada ada keadaan nang menghalang doa itu sampai kepada Allah apabila dimulai dengan salawat dan diakhiri dengan salawat kepada Nabi. Apalagi dalam berdoa itu sadar, ya Allah, ulun ini berdoa kawa meminta nini barakat Nabi, ya Allah. Ulun nih kawa berucap nini barakat Nabi. Hati ulun ini bergetar, ini berkat Nabi. Allah, engkau timbulkan keinginan ke ini dalam meminta kepadamu, ya Allah, itu berkat kekasih engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ujar Tuhan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtal aflaq. Andai bukan karena engkau Muhammad, aku kada ciptakan seluruh alam ini. Jadi kita ini ada karena Rasulullah. Maka Allah kasih rahmat, Allah taburkan rahmat, Allah bagi-bagikan rahmat itu karena Nabi Muhammad. Maka Allah mengasih nikmat kepada kita, Allah ngasih rahmatnya kepada kita, itu ada perantaranya, yaitu kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku kada mengutus engkau wahai Muhammad terkecuali untuk menjadi rahmat. Maka orang yang menghidupkan Nabi, orang yang mutabaah Nabi, bukan hanya zahirnya saja, batinnya pun dia disuruh untuk mengikut akan Nabi. Apa maksud mengikut akan Nabi dalam batin? Menyadari di dalam hati segala sesuatu yang ada ini berkat Nabi. Aku hidup berkat Nabi, aku begawi berkat Nabi, aku punya usaha berkat Nabi, semua berkat Nabi. Maka orang yang menghidupkan Rasulullah dalam segala aspek kehidupannya, maka orang ini akan diberi kedudukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai min ahlihim, termasuk golongan mereka. Siapa golongan mereka? Golongan orang-orang nang mukarrabun, orang-orang nang mukarrabin, orang-orang nang dekat dengan Allah. Maka kita tidak akan bisa mengenal Allah tanpa Nabi Muhammad. Kita tidak bisa beribadah tanpa Nabi Muhammad. Kita tidak bersyukur akan nikmat, kada bisa bersyukur nikmat tanpa Nabi Muhammad. Jadi semuaan ini berkat Nabi Muhammad. Sampai dunia yang kita pijak ini berkat Nabi Muhammad. Lalu kalau kita itu menganggap Nabi Muhammad itu biasa, ini orang yang kadang ngerti dengan kemuliaan Nabi. Nabi Muhammad itu manusia juga. Kenapa Nabi Muhammad itu disifati oleh Allah sifat a'radul basyariyah? Agar jangan sampai Nabi Muhammad didudukkan menjadi malaikat. Tetapi kemuliaan Nabi Muhammad lebih mulia dari alam semesta, termasuk malaikat. Maka Nabi Muhammad jadi uswah hasanah, suri tauladan
Karena suri tauladan, Allah tidak mengutus makhluk yang termulia untuk dapat mengabdikan dirinya kepada Allah. Orang itu harus ada contoh. Siapa contohnya? Bukan dari kalangan jin, bukan dari kalangan malaikat, tapi Allah utus dari kalangan manusia itu sendiri. Ahsanan nas khuluqan wa khalqa. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik ulahan, sebaik-baik akhlaknya itu Nabi Muhammad. Maka karena Allah ciptakan sebaik-baik ciptaan adalah Nabi Muhammad, maka yang lainnya itu baiknya, bagusnya, indahnya karena pancarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita menyanjung tidak ada habis-habisnya pujian kepada Nabi. Nah, Qamarun, Qamarun, Qamarun. Nah, itu puji lawan Nabi. Anta syamsun, anta badrun, marhaban, 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 jadal Husaini, marhaban, marhaban, an-nabi ya hadirin, ya hadirin, i'lamu ilmal yaqin, ilmal yaqin, anna rabbal alamin wal alamin. Ini pujian kepada Nabi, sanjungan kepada Nabi. Maka orang menyanjung akan Nabi, memuji akan Nabi, itu adalah orang yang cinta akan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, bilnya habis dupan ini ambianda. Bismillahirrahmanirrahim. Anu ngisah maulid ini panjang benar. Pertama Latif Johan. Menyakalawasan, paham aja bang gurokan nasi kotak sudah keluarkan begitu. Khairul umur ausatuha ilmu bakal panggung bagus tuh pananangannya aja. Nah lawas banget kada setumat benar kada jua tadi sudah Ananda Maulana menyampaikan mau yuzahan sana. Nah mau izana sana, nasihat-nasihat kebaikan ya, jangan melihat orangnya masih muda punya talenta sudah ya. Nah satu saat nangaran orang Tuhan ini pertama awaknya aja sudah odor. Nah maka guru berbangga karena ada anak-anak muda yang terus menyambung akan syiar agama, terus menyambung menyebarluaskan ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bedanya ulama dengan para pesaing bisnis. Kalau ulama itu begini, ibu bapak, kalau ulama itu ada anak-anak muda yang berprestasi, anak-anak muda yang bisa mengajar, anak-anak muda yang bisa menyebarluaskan ilmu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu bangga, bukan merasa tersaingi. Kalau orang itu merasa tersaingi berarti dia ulama dunia, bukan ulama akhirat, bukan pembawa ilmu Nabi Muhammad. Kalau pembawa ilmu Nabi Muhammad banyak ustadz, makin gembira hatinya seorang ulama ini. Kenapa? Beban mereka makin ringan, beban mereka makin ringan. Kenapa? Mereka itu tidak mau berhenti berdakwah dikarenakan regenerasi kada ada. Kalau sudah ada regenerasi maka ulama itu jadi sepuh. Tahu dia jadi sepuh, makanya jadi sepuh tuh duduk yang kayak ini sepuh ngaran sudah. Nah mbah nak duduk di bawah tiambien guruhan itu kan.
Duduk di bawah mun anu manung kok aja duduk di bawah, mun guru di atas di bawah mah bisa eta berojol pulang saka. Han ini dong sudah tuha barangnya. Lawan pulang kada nyaman juga dilihat. Bebinian kali sampai ke-7 aja mah tuha barangnya ya eta. Nang lalakian sudahnya aja. Melihati nang paling nang dilihatin apa-apa aja sidin kah? Lah nang liur sidin kah dan dijangang ini itu dobang lagi. Kada menyenangkan lagi dilihat. Tapi kalau untuk katanya mungkin berafwah. Katanya, pandirannya, ucapannya, karena ucapannya bukan dari nafsunya. Ucapan mereka itu berdasarkan petunjuk dari Allah, berkatnya Nabi Muhammad. Ini nang mengena di hati orang. Nah, sehebat apapun seseorang itu merangkai kata-kata, kalau asal kata itu dari dirinya tanpa berkat Nabi Muhammad, itu tidak akan jadi nur di hati orang. Maka ketika seseorang itu mengatakan sesuatu dan dia merasakan ini berkat Nabi Muhammad, ini kebaikan Nabi Muhammad, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala, perantaranya Nabi Muhammad tembus ke hati orang. Hati orang itu rasa tersentuh, hati orang itu merasa mendapatkan cahaya ilahi, maka orang itu akan senang kepada Nabi, senang untuk menteladani akhlakul karimahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi guru ini memang keinginan tuh anak-anak muda di sini nantinya yang tamat pesantren ini senantiasa menyebarluaskan ajaran agama Islam, menyebarluaskan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi guru-guru nang Tuhan nih ngurusi pesantren ini lagi siden nyaman duduk karena ngapa kabar jadi entah banyak guru ada yang banyak apa aja guru anaknya itu aja lagi nang berkisah-kisah nang ini anu manum aja nah makanya kena anak latif anak ipol anak kandar kena jadi ustazah nya binian aja bulah ngawan laki yang tambahi lagi bukan nyaman waktu ya deh itu dah tambahi lagi dia nong kada boleh nong tambahi asal jangan tambahi langsungnya aja mau tambahi langsung mah memang toleh langsung boleh kamu nggak paham boleh kamu lah pahumannya pahumannya kada jangan tambahin itu ada aja nanti tambahi lagi tadi bina halus saja tuh kau lagi dihalus sih kom pada hiumannya tuh lah guru nyuruh tuh ndak deh pada hiumannya kena bawa guru nyuruh supaya 4 tak jadi kada timpang berbangkon itu nah ada batisnya nah 4-nya bah bian kan guru aja lakian beratan guru pas yang dapat bebinian nih kalau yang dapat bebinian nih nah senang bener hati guru ini senang apalagi dengar-dengar ada kawinan pulang di Tanjung nih makanya kawinan pulang nih jangan mbah guru ada pulang nyahot numpang lain nang tuha bah kada ketujuh guru udah nah itu po itu dah jadi nang itu aja toh dalam kehidupan nenek lah dirasakan barakat Nabi aja terus barakat Nabi aja terus berjalan barakat Nabi makan barakat Nabi melihat barakat Nabi mendengar barakat Nabi berpandar barakat Nabi beribadah barakat Nabi baca Quran barakat Nabi berzikir barakat Nabi bersalawat rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa aja guru harus kayak itu? Memang itu etika kita. Nah, tapi kalau perkara ibadah kepada Allah, apa sembahyang, baca Quran, baca tahlilan, baca yasin, ngapa aja toh? Kawinan, ngapakah? Barakatna. Nah, kalau bersalawat rahasia Allah. Nah, ini yang disebut sirrullah. Nah, maka salawat itu kalau dari Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha Allah taala wa malaikatahu malaikat-malaikatnya yusalluna 'alan nabi. Yusalluna 'alan nabi.
terus-terusan bersalawat lawan Nabi. Karena fi'ilnya fi'il mudhari tufidud dawam, terus-terusan kada bau pagatan. Mun kita ya Allah nang menciptakan Nabi bersalawat lawan Nabi kada bau putusan. Malaikat nang kada mengantuk, nang kada guring, nang kada bebini, nang kada balaki, nang kada berhenti beribadah kepada Allah bersalawat lawan Nabi kada bau pagatan. Kita ni mau guring, kita ni mau lapah, kita ni mau uyo, kita ni mau bebini, kita ni mau bebalaki, kita ni mau beanakan, kita ni mau begawe, kita ni mau macam-macam. Bisa putus salawat kita kepada Nabi. Maka kita dianjurkan untuk mengingat Nabi, mengingat Nabi dalam segala aspek kehidupan kita. Jadi merasakan barakat Nabi mulai kepala sampai ke batis lah, mulai napas sampai ke jantung. Di napas nah Allah ingat nih, ingat lawan Nabi, ini barakat Nabi. Lalu jar guru melajari nang apa, nang balaku Muhammad, nang menjadiakan laku Allah, nang bajikir Muhammad, nang menjadiakan jikir Allah. Jadi kada putus lawan Allah, kada putus lawan Rasulullah. Ini nang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nang ini aja nang ada, nang lain kada disaksiakan lagi, termasuk diriku. Diri pribadi itu ya tuh kada tersaksiakan lagi, karena menyaksikan Allah lawan kekasihnya. Allah muji kekasihnya, kekasihnya muji Allah. Nang disaksiakan yang ini aja. Nah, lalu mun mulut tuh bersalawat, berarti kekasih muji kekasihnya. Lalu tuh muntung tuh alhamdulillah, berarti kekasih muji kekasihnya. Ayo, ini ngarannya menghudurkan Allah, menghudurkan Rasulullah dalam setiap aktivitas kehidupan. Mau makan kah, mau berjalan kah, mau sembahyang kah, kada tak putus lawan Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Nabi. Sembahyanglah kalian selayaknya sebagaimana kalian melihat aku sembahyang. Kayak apa maksudnya? Merasakan nang sembahyang siapa? Aku kah? Barakat Nabi kah? Nah, ini ngarannya mutaba'ah lin, zahirnya mutaba'ah lin Nabi. Nabi sembahyang berdiri, Mbak berdiri baca Fatihah Nabi, Mbak baca Fatihah Nabi, baca ayat Nabi, Mbak baca ayat Nabi, rukuk Nabi, Mbak rukuk Nabi, tidak Nabi. Kayak ini sembahyang Nabi, maka aku sembahyang mau umpatin Nabi. Yalah. Nah lalu ini ngarannya mutaba'ah lin Nabi zahiran, batinannya bang sadar tadi kawak nangka ini barakat Nabi han nyaman lah, nyaman nangka ini. Amalannya apa? Salawat. Amalannya apa? Istighfar. Amalannya apa? Zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, astagfirullah, astagfirullah. Maka ketika mengucap astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Kayak ini aja gawian hari-hari. Bukan berarti kita harus melepas pekerjaan duniawi, karena Nabi bekerja. Ayo, Nabi berkebun, Nabi bertanam kurma, Nabi mengembala ternak, domba bisa Nabi gembala, onta bisa Nabi gembala, Nabi berdagang,
Dari Makkah ke negeri Syam, dari Makkah ke negeri Yaman. Nabi jadi komandan perang, ya. Nabi jadi presiden, ya. Nabi sebagai pemimpin umat, iya. Nabi sebagai suami, iya. Nabi sebagai ayah, iya. Ayo, ada yang nggak ada pada Nabi? Semua aktivitas pekerjaan itu ada contohnya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun pekerjaan sekarang itu, memang pekerjaan manusia itu hanya 4. Pertama, pekerjaan manusia itu bertanam, bercocok tanam atau bertani. Yang kedua, pekerjaan manusia itu beternak. Yang ketiga, pekerjaan manusia itu berniaga atau berdagang, tukar barang, jual, keuntungannya ambil. Ini berdagang ngarannya. Keempat, pekerjaan manusia itu jual jasa. 4 macam nih aja. Cuma dari 4 macam jual jasa ini kan mambil upah, buruh harian, buruh perusahaan, pegawai negeri sipil, sampai aparatur negara. Itu semuaan jual jasa. Tinggal manusia ini mana yang ditakdirkan oleh Allah dalam pekerjaannya. Dan itu ada contohnya Nabi Muhammad. Paling-paling pemecahannya aja. Oh, berdagang, dagang apa? Ini berdagang kain, oh ini berdagang baju, oh ini berdagang makanan, oh ini berdagang sembako, ini berdagang sayuran, oh ini berdagang sawit. Latih berdagang apa? Betul kah sawit? Sawit. Nah, amin bang. Dagang burung, sarang burung lah. Ya anu pol bang, dagang apa? Kuriheng. No, dagang kurih. Nah, Bakal Kandar berdagang apa? Profesinya jual jasa, abdi masyarakat. Dengan dia mengabdikan dirinya untuk masyarakatnya, dia diberi upah. Dan itu ada contoh lawan Nabi. Semua pekerjaan manusia itu ada contoh lawan Nabi. Di ketika momen memperingati Maulid Nabi, maka kita dianjurkan mutabah ahlin Nabi. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik hidayahnya lawan kita barataan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqamahkan kita dalam taat ibadah kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat mengikut Nabi Muhammad zahiran wa batinan, zahir dan batin. Dan semoga Allah mematikan kita semua dalam keadaan husnul khanya dan akhirat lawan pian barataan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah.